Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai analisis dan laporan hasil penilaian peserta didik. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok 3 yang pertama, Disa Sekar Agianti NPM terakhir 091, 2. Miftah Muti Dwiyanti NPM terakhir 092, 3. Calista Putri Damayanti NPM terakhir 096, 4. Nadia Ayu Fernanda NPM terakhir 099, 5. Pandega Kisnara Hadi NPM terakhir 104, 6. Alvan Hazika Lutfi NPM terakhir 113, 7. Ristiana NPM terakhir 117, dan yang terakhir Neni Aprilia Ningsih NPM terakhir 336. Studi kasus dari materi kami ialah pada SD Islam Khalifah jumlah peserta didik sebanyak 227 yang terdiri dari 12 rombel dan 6 tingkatan level kelas 1 sampai dengan kelas 6. Hasil analisis visualisasi data menunjukkan bahwa kelas dengan perolehan nilai rata-rata tertinggi adalah kelas 1 Abu Bakar dengan nilai 88,42 dan kelas yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah kelas 6, yaitu peserta didik bernama Ubay dengan skor nilai 84,40. Hasil temuan juga menunjukkan bahwa muatan pelajaran yang mencapai nilai tertinggi adalah mapel IPAS dengan skor nilai 91,18 dan yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah mapel IPAS dengan skor nilai 81,11. Nilai tersebut didapatkan dari proses akumulasi nilai seluruh kelas yang ada berjumlah 12 kelas. Latar belakang dari materi kami ialah laporan hasil belajar siswa penting bagi sekolah untuk mengetahui pembelajaran siswa. Metode laporan yang digunakan yaitu dengan analisa visualisasi. Pada analisis dan laporan hasil penilaian peserta didik dapat dilaksanakan dengan meningkatkan model pembelajaran, pendekatan pada peserta didik, strategi atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Kita memasuki pada pembahasan. Pembahasan yang pertama, prinsip analisis dan laporan hasil penilaian peserta didik. Yang pertama, sahih, kedua, objektif, ketiga, adil, keempat, terpadu, kelima, terbuka, keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, ketujuh, sistematis, kedelapan, beracuan, kriteria, dan yang terakhir, akuntabel. Pembahasan berikutnya mengenai pendekatan dalam proses analisis laporan hasil penilaian peserta didik. Hal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik adalah teori psikologi yang fokus pada perilaku nyata dan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Pendekatan yang kedua yaitu kognitivisme. Pendekatan kognitivisme menjelaskan pembelajaran yang kompleks seperti penalaran, pemecahan masalah, pemikiran kritis, dan pemrosesan informasi oleh pikiran manusia. Pendekatan yang ketiga yaitu humanisme. Pada pendekatan humanisme, pembelajaran yang baik adalah yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan nilai-nilai pada peserta didik. Pendekatan humanisme fokus pada peserta didik menggunakan komunikasi antar pribadi untuk mengembangkan potensi mereka, menurut Mahendra et al. Tahun 2019. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pendekatan membangun dalam filsafat pendidikan, memperkuat kemampuan siswa melalui pemahaman dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai metode proses analisis dan laporan hasil penilaian peserta didik. Metode yang digunakan pada penilaian disesuaikan dengan kurikulum sekolah penggerak yang terdiri dari penilaian formatif, sumatif, dan PAS. Dalam proses visualisasi data, penilaian dapat menggunakan Microsoft Excel yang bisa mengoptimalkan manajemen pendidikan. Pembahasan selanjutnya mengenai proses analisis dan laporan hasil penilaian peserta didik. Yang pertama, pengumpulan data, kedua, pembersihan data, ketiga, pengelompokan data, keempat, perumusan pertanyaan, kelima, visualisasi data, keenam, memperoleh insight, dan yang terakhir, pengambilan keputusan dan kebijakan. Selanjutnya di sini kami menyajikan contoh hasil analisis dan laporan hasil penilaian peserta didik. Tabel 1 adalah detail jumlah peserta didik setiap kelas. Selanjutnya di
Gambar 2, nilai rata-rata mapel semua kelas. Gambar 3 menjelaskan mengenai nilai rata-rata kelas. Selanjutnya mengenai kesimpulan dari materi kami. Laporan hasil belajar siswa sangat penting bagi sekolah untuk mengevaluasi pembelajaran siswa. Dalam analisis penilaian peserta didik, penting memenuhi prinsip penilaian yang sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Pendekatan yang dapat digunakan adalah behavioristik, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme. Analisis dan laporan hasil penilaian melibatkan pengumpulan, pembersihan, pengelompokan, perumusan pertanyaan, visualisasi data, dan pemahaman insight. Hasilnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan evaluasi akademik siswa. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih, saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.